Halo teman-teman, kita akan bahas tuntas sebuah bocoran yang sangat penting kenapa NFC take profitnya bisa jauh-jauh banget ya. Masih dengan saya Fadli di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader teredukasi ya. Sesuai dengan hashtag kita, Nusantara Teredukasi, kita akan ngomongin satu hal, kenapa kok NFC terutama dari NFC VIP Trading Plan itu bisa jauh-jauh banget take profitnya. Kenapa bisa sampai ratusan pips kita nyampe ke TP3 dan tetap bisa produktif gitu teman-teman. Oke, nah di video kali ini kita akan bahas juga karena ini udah jadi banyak banget pertanyaan dari teman-teman di Instagram ya, di Instagramnya NFC, di Instagram saya pribadi juga banyak yang nanya, juga di Telegram ya, apalagi di dalam grup Nusantara Efek Community atau NFC publik di Telegram. Udah 10.000 orang lebih ya di dalam situ. Teman-teman kalau belum masuk, teman-teman masuk, cek di bawah gimana cara dapetin signal gratisnya dan juga cara masuk ke dalam grupnya. Oke, nah di video ini teman-teman kita akan kasih bocoran kenapa kok kita bisa menilai sebuah area ini trennya masih bisa terus jauh berlanjut dan bisa menyentuh TP1, TP2 bahkan TP3 yang jauhnya bisa sampai ratusan pips. Ini yang menarik teman-teman. Banyak banget orang nggak tahu, mungkin orang tahu tapi nggak mau disiplin dan melakukannya karena takut atau karena ragu, karena nggak punya data, karena nggak punya histori yang tercatat sebanyak NFC hari ini. Nah, kita akan kasih bocorannya teman-teman. Yang pertama yang paling penting adalah yang teman-teman perlu lakukan, teman-teman harus tahu dulu yang namanya konsep profit zone. Kita sebut PZ kalau di trading roomnya NFC ya. Jadi Pak Efek admin gitu ya dan semua teman-teman analis gitu, ada Mas Rifki, ada Mas Teguh di sana, teman-teman banyak banget teman-teman yang memang sudah in charge di sana dan mereka semua sudah menyepakati satu hal ini teman-teman. Kalau misalnya profit zone-nya nggak ada, kita nggak akan share area ini ke teman-teman semua. Nah, teknisnya gimana? Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya nih ya, teman-teman sudah mulai menemukan area-area yang menarik. Kalau teman-teman sudah hadir di seminar kita, teman-teman pasti tahu area-area yang saya maksud seperti apa. Jadi misalnya sebut saja per euro USD misalnya yang paling umum di banyak chart ya. Nah, udah dapat nih buy areanya gitu. Kita udah dapat buy area yang menarik, tapi seberapa jauh kita bisa mengambil take profitnya itu lebih penting juga teman-teman. Bukan hanya buy areanya yang akurat, tapi apakah bisa nyampe ke TP3 itu penting. Sell area juga seperti itu sebaliknya. Saya kasih contoh dengan gambar ya. Misalnya gini, di Euro USD. Misalnya, harga berjalan nih, masuk, set, gitu ya. Gitu. Ini udah berjalan seperti ini nih. Secara umum trennya up. Ya seperti di video saya sebelumnya, saya sudah pernah bilang ya, anggaplah misalnya ini EMA 200. Exponential Moving Average 200. Nah, di sini ternyata dengan berbagai scoring yang sudah kita tentukan, kita menemukan buy area di sini. Apakah buy areanya valid? Yes, buy areanya valid. Nah, pertanyaannya dengan buy area ini, kita buy di sini nih, kita bikin buy limit di sini. Kita bikinnya buy limit ya teman-teman ya, jangan pernah buy on market karena kita nggak tahu resikonya sejauh apa. Nah, ketika kita sudah buy limit di sini teman-teman, pertanyaan selanjutnya, misalnya di sini ada TP1, di sini TP2 misalnya, di sini TP3. Nah, kita bikin areanya udah bagus nih sebenarnya. Pertanyaannya, harga mungkin nggak sih punya potensi yang cukup besar atau cukup kuat untuk nyampe ke TP3? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Oke lah, buy areanya bagus nih. Tapi kalau cuma nyampe TP1, otomatis berarti nggak terlalu worth it untuk dikerjain kan gitu. Minimal dia punya TP4 atau TP5, kita ambilnya di TP3. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Teman-teman tinggal naik ke time frame yang 4 kali lebih besar, gampangannya seperti itu teman-teman. Kalau secara umum di MT4 kita kan punya time frame ada misalnya H1 gitu ya. Kita punya H4. Kita punya daily misalnya, atau D1, kita sebutnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman nemuin chart yang seperti ini dengan buy limit yang seperti ini, tapi ketemunya di H1 misalnya, teman-teman lihat H4-nya seperti apa teman-teman. Apakah ada opposing zone atau area berlawanan yang mungkin menghentikan harga sebelum menyentuh ke dalam TP3? Itu kuncinya, itu kita sebut sebagai profit zone tadi. Contoh, di masa lalu di chart ini kan sebelumnya mungkin kan kayak gini nih. Sebelum dia nyampe ke sini kan dia turun dulu. Bisa jadi di sini ada sell area sebetulnya.
sell area yang mungkin menjadi area berlawanan dari buy limit di time frame yang sedang kita gunakan untuk transaksi. Kalau misalnya kita time frame-nya pakainya H1, teman-teman naik ke H4 dengan tetap meninggalkan garis buy limit di sini, lalu teman-teman lihat nih, ada nggak sell area yang mungkin di masa lalu bisa menghentikan harga sebelum menyentuh TP3, balik lagi. Kalau misalnya nggak ada, maka aman teman-teman. Maka teman-teman boleh ambil area ini, dan ini jadi satu trading plan yang valid buat teman-teman semua. Ini oke berarti. Gitu. Lolos QC biasanya oke, quality controlnya sudah oke, lalu diproduksi jadi sebuah trading plan yang akhirnya kita kasih ke teman-teman semua setiap hari gitu. Kalau misalnya teman-teman dapetinnya di NFC publik, teman-teman dapetin satu, kalau di NFC VIP teman-teman dapetin semua plan yang kita dapetin dalam hari itu gitu ya, setiap hari. Nah, kalau misalnya dapat plannya di H4 gimana? Nah, kalau dapat plannya di H4, misalnya ini anggap kita sebagai H4 gitu ya. Sama, teman-teman naik ke daily. Teman-teman lihat chart daily-nya, teman-teman lihat apakah ada area berlawanan yang mungkin menghentikan harga menuju ke TP3. Kalau misalnya teman-teman menemukan hal tersebut dan sell area yang mungkin terbentuk ini sebelum menyentuh TP3 sudah ada, maka buy areanya menjadi tidak menarik lagi, tidak worth it. Probabilitasnya menjadi rendah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi semakin tinggi time frame-nya, kalau teman-teman dari H1 naik ke H4, H4 naik ke daily gitu ya, semakin tinggi time frame-nya, semakin besar time frame-nya, maka semakin kuat level area tersebut. Semakin kuat supply and demand yang terjadi di dalam trading plan yang teman-teman bikin. Jadi kalau misalnya teman-teman masih di time frame yang H1 atau di H4, naik satu time frame ke atas. Kalau H1 naik 4 kali ke H4, kalau H4 naiknya ke daily, teman-teman lihat apakah ada opposing zone, area yang berlawanan gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekarang kadang-kadang bingung gini, oke, kita mau trading follow trend, tapi trennya sejauh apa sih masih mungkin berlanjut kan gitu? Jawabannya sama, profit zone. Jawabannya adalah opposing zone. Kalau misalnya teman-teman masih tren di tengah-tengah ikutin tren, itu bagus. Tapi kalau misalnya sudah naik sampai agak tinggi, sampai deket atap, teman-teman nggak akan mau nge-buy lagi di sana karena harganya udah kemahalan. Sama halnya ketika teman-teman downtrend, terus teman-teman kan nyari sell tuh. Ya, dia koreksi, dia sell lagi. Koreksi, sell, profit. Koreksi lagi, sell lagi, profit. Terus turun ke bawah harganya. Ketika sudah terlalu rendah sampai ke bawah, teman-teman nggak akan mau nge-sell lagi karena harganya sudah terlalu murah. Kita nggak mau jual di harga murah, kita pengen jual di harga mahal. Di bawah baru kita beli di harga murah. Konsepnya begitu, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, kenapa kita bisa TP jauh-jauh? Ya tadi, karena kita punya penilaian profit zone, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kontinuitas tren. Apakah trennya ini probabilitas untuk berlanjutnya masih tinggi atau sudah rendah? Gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah japri ke saya di Telegram, di Instagram juga di Instagramnya NFC, kemarin juga sempat banyak pertanyaan masuk gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi seputar forex, seputar technical trading, atau psikologi trading, atau apapun yang teman-teman mau tanyain, teman-teman tinggal mention aja di Instagram atau di Telegram gitu ya. Dengan hashtag Nusantara Teredukasi, teman-teman bisa dapetin jawabannya sesegera mungkin. Kalau misalnya pertanyaannya bagus, terus bisa jadi pembelajaran buat banyak orang, kita akan bikinin videonya lagi. Oke, dan satu lagi teman-teman, di bawah video ini, di tengah-tengah ya, ada tombol share. Teman-teman boleh share kemanapun. Boleh share ke Facebook, boleh share ke Twitter, boleh share ke Instagram. Bahkan kalau teman-teman klik share, di situ ada tombol copy. Teman-teman boleh copy ke grup WhatsApp atau ke grup manapun, atau ke japri ke teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman bisa dapetin link video ini dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain semuanya. Karena apa? Karena profit di Forex itu bisa dibagi-bagi teman-teman. Kuenya terlalu besar untuk dinikmatin sendiri. Kita bukan kompetitor, kita sama-sama bertumbuh. Bersama Nusantara FX Community, kita sama-sama bisa profit bareng. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman belum jadi subscribernya, subscribe channelnya. Ingat untuk terus bisa like videonya juga. Dan thank you buat dukungannya teman-teman selama ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!